Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fikih Alia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang akad atau transaksi. Sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Akad atau transaksi secara bahasa adalah hubungan antara beberapa hal. Sedangkan secara istilah, akad memiliki dua makna, yakni ada akad yang bermakna umum, ada akad yang bermakna khusus. Definisi akad secara umum adalah rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu, baik atas dasar keinginan dirinya sendiri seperti akad wakaf dan talak, atau butuh dua keinginan atau antar dua orang untuk mewujudkannya seperti akad jual beli dan akad perkawinan. Adapun definisi akad secara khusus adalah ijab dan qabul dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad, sehingga mengecualikan cara yang tidak dilegalkan syariat seperti kesepakatan untuk membunuh seseorang. Maka kesepakatan untuk membunuh seseorang tidak dinamakan akad. Struktur akad atau rukun akad. Akad tidak akan terjadi tanpa adanya beberapa hal. Pertama, adanya sigot atau ijab dan qabul. Ijab qabul ini menunjukkan keinginan pelaku akad untuk melangsungkan akad baik dengan cara ucapan, pekerjaan, isyarat, atau tulisan. Kedua, selain adanya ijab qabul, harus ada aqid atau orang yang melakukan akad. Karena ijab dan qabul tidak mungkin terrealisasi tanpa adanya pelaku akad, maka dalam akad harus ada aqid atau pelaku akad. Contoh dalam jual beli, harus ada orang yang menjual, juga harus ada orang yang membeli. Penjual dan pembeli itu masing-masing melakukan ijab qabul. Rukun akad atau struktur akad yang ketiga adalah ma'qud alaih, yaitu objek akad. Ma'qud alaih ada kalanya berupa barang seperti dalam akad hibah atau pemberian, juga bisa berupa bukan barang seperti mempelai wanita dalam akad pernikahan, atau berupa manfaat seperti dalam akad ijaroh atau sewa menyewa. Adapun tujuan akad akan berbeda-beda dalam setiap akad. Seperti yang pertama, akad bai. Tujuan akadnya adalah memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli dengan alat pembayaran. Akad bai itu adalah akad jual beli, yang tujuannya adalah memindahkan kepemilikan dari orang yang menjual kepada orang yang membeli barang. Kemudian ada akad ijaroh atau sewa menyewa. Tujuannya adalah memindahkan kepemilikan manfaat barang kepada penyewa dengan alat pembayaran. Jadi yang dipindahkan adalah manfaatnya saja. Seperti ketika kita menyewa mobil, maka mobilnya masih milik orang yang menyewakan, sedangkan manfaatnya sudah menjadi milik kita. Kemudian ada akad hibah atau pemberian. Tujuannya adalah memindahkan kepemilikan barang tanpa imbalan apapun. Ketika teman-teman memberikan sesuatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun, itu disebut dengan akad hibah. Kita masuk ke dalam pembahasan macam-macam akad. Berdasarkan objek akad, akad terbagi menjadi dua. Ada yang disebut aqdun maliyun atau akad yang terjadi pada objek akad berupa harta, baik kepemilikannya dengan sistem timbal balik seperti akad bai jual beli, atau tanpa imbal balik seperti akad hibah dan akad utang piutang. Selain aqdun maliyun, ada akad yang
akdun goiru maliyin, yaitu akad yang objek akadnya tidak berupa harta seperti akad wakalah atau perwakilan. Jadi berdasarkan objek akad itu terbagi menjadi dua, ada akdun maliyun yang objek akadnya adalah harta, ada akdun goiro maliyin, akad yang objeknya bukan berupa harta. Kemudian berdasarkan boleh digagalkan atau tidaknya akad itu, akad terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan akad lazim, ada yang disebut dengan akad jaiz. Akad lazim adalah akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab yang menuntut untuk menggagalkan akad, seperti ada cacat dalam objek akad. Akad lazim ini tidak bisa batal sebab meninggalnya salah satu atau kedua pelaku akad, seperti akad sewa menyewa dan akad hibah setelah barang yang diterima oleh penerima hibah. Jadi misalkan saya menyewa mobil, kemudian orang yang menyewakannya meninggal, maka manfaat mobilnya tetap menjadi hak saya sebagai penyewa mobil, sedangkan orang yang sudah meninggal dan ahli warisnya memiliki hak kepemilikan materi, sehingga pada saatnya nanti waktu sewa menyewa saya setelah habis, maka mobilnya harus dikembalikan kepada ahli waris dari orang yang meninggal itu. Kemudian akad jaiz. Akad jaiz adalah akad yang boleh digagalkan oleh pelaku akad, seperti akad wakalah atau transaksi perwakilan, juga akad wadiah, transaksi penitipan barang. Akad jaiz berbeda dengan akad lazim, yakni jika salah satu pelaku akad meninggal maka berkonsekuensi membatalkan akad. Secara detail ada 3 macam akad jaiz dan akad lazim. Pertama adalah akad lazim dari kedua pelaku akad. Kedua, akad jaiz dari kedua pelaku akad. Yang terakhir, lazim dari satu pihak dan jaiz dari pihak lain. Saya kasih contoh, akad yang tergolong dalam kategori lazim dari kedua pelaku akad seperti jual beli, akad pesanan atau salam, kemudian akad perdamaian, sulhu, kemudian ijaroh persewaan, kemudian hibah pemberian, ada wasiat, ada akad hulu yaitu permintaan cerai dari istri kepada suaminya dengan imbalan, juga ada akad ariyah yaitu transaksi pinjam meminjam. Ada akad yang tergolong dalam kategori jaiz dari kedua pelaku akad, yaitu seperti syirkah atau perserikatan dagang. Ada wakalah, perwakilan. Kemudian ada wadiah, penitipan barang. Kemudian ada kirod, transaksi bagi hasil. Ada juga hibah, pemberian jika barang belum diterima. Kemudian ada akad yang tergolong kategori lazim dari salah satu pihak dan jaiz dari pihak yang lain. Contoh seperti akad rohan atau transaksi gadai. Jika barang telah diterima murtahin, penerima gadai, atas izin rohin, penggadai, maka status akad jaiz dari pihak murtahin dan lazim dari pihak rohin. Kemudian ada akad berdasarkan ada atau tidaknya imbalan. Akad berdasarkan ada atau tidaknya imbalan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akad muawwadah, yaitu akad yang di dalamnya terdapat imbalan atau iwad dari satu pihak atau kedua belah pihak.
seperti akad jual beli, akad sewa menyewa. Imbalan dalam transaksi jenis ini disyaratkan harus diketahui oleh kedua pelaku akad, sehingga tidak sah jika imbalan tidak diketahui oleh salah satu atau kedua pelaku akad. Akad muawadah ini terbagi menjadi dua, yaitu muawadah mahdoh, yakni setiap akad yang objek akadnya bersifat materi dari kedua belah pihak, baik secara hakiki seperti akad jual beli dan salam, atau secara hukman seperti akad ijaroh dan mudorobah. Ada muawadah goiro mahdoh, yaitu setiap akad yang objek akadnya bersifat materi dari salah satu pihak seperti akad nikah dan hulu, atau tidak bersifat materi dari kedua belah pihak seperti akad hudnah genjatan senjata dan akad kodo kontrak hakim. Selain akad muawadah ada juga akad tabarru, yaitu akad yang di dalamnya sama sekali tidak terdapat imbalan seperti akad hibah atau pemberian. Akad tabarru ini ada 5. Pertama, wasiat. Kedua, itkun, memerdekakan budak. Ketiga adalah hibah. Keempat adalah wakaf. Kelima adalah ibahah atau perizinan untuk menggunakan barang. Akad berdasarkan terpenuhi rukun dan tidaknya terbagi menjadi 2. Ada yang disebut akad sohih, ada yang disebut akad fasid. Akad sohih adalah akad yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Sedangkan akad fasid yaitu akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Yang terakhir, akad berdasarkan batas waktu yang ditentukan atau tidaknya. Pertama, ada yang disebut akad muakkad, yaitu akad yang disyaratkan harus ada penyebutan batas waktu, seperti akad sewa menyewa yang ditentukan batas waktunya, sehingga tidak sah jenis akad transaksi ini dilakukan tanpa menyebutkan batas waktu. Ada juga akad mutlak, yaitu akad yang tidak diharuskan adanya penyebutan batas waktu. Artinya, penyebutan batas waktu dalam transaksi ini tidak menjadi rukun, bahkan jika ada penyebutan batas waktu akan menyebabkan transaksi menjadi tidak sah, seperti akad nikah dan akad wakaf. Kita ketahui bahwa nikah tidak boleh menyebutkan batas waktu berakhirnya akad. Juga termasuk akad wakaf, tidak boleh ditentukan batas waktu berakhirnya wakaf. Jika dalam transaksi ini ada penyebutan batas waktu, maka akadnya menjadi tidak sah. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.